Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Di bawah reruntuhan altar penjaga ketiga, darah akan membuka gerbang ke sumber mereka. Mata Si Hao menyipit. Penjaga ketiga, berarti jalur ini benar-benar ada. Ia bangkit, tak ada waktu lagi. Di malam hari, Si Hao pergi diam-diam dengan jubah gelap dan batu pelindung aura. Tujuannya, lembah ketiga. Wilayah suci yang telah lama ditutup karena alasan kestabilan spiritual. Namun begitu tiba, ia langsung merasakan tekanan. Aura keturunan kuno berkumpul di sini. Ada jejak-jejak peradaban lawas dan retakan kecil pada struktur ruang. Tiba-tiba, suara datang dari balik kabut. Berhenti di situ. Du Guyun muncul bersama dua penjaga rahasia. Si Hao berdiri tanpa rasa takut. Jadi benar, kalian menjaga gerbang itu. Du Guyun berkata dengan nada rendah. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Namun Si Hao tak gentar. Aku tidak datang untuk merusak. Aku datang karena kalian menyembunyikan sesuatu yang bisa merusak dunia. Pertarungan terjadi. Namun bukan sekadar bentrokan fisik. Ini adalah duel keyakinan dan hak warisan. Serangan spiritual, benturan hukum, dan mantra kuno meledak, menerangi altar tua yang mulai bereaksi. Ketika darah Du Guyun terciprat di altar karena benturan terakhir, terjadi sesuatu yang tidak mereka duga. Simbol kuno di lantai menyala merah. Tanah retak terbuka, dan dari sana keluar aura hitam kehijauan. Tidak. Kau membukanya, seru Du Guyun. Si Hao melompat mundur. Sebuah lorong muncul dari bawah altar, mengarah pada kedalaman yang tak diketahui. Sebuah suara misterius terdengar di telinga Si Hao. Warisanku, akhirnya disentuh lagi. Si Hao memasuki lorong itu perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Seolah gravitasi spiritual mencoba menarik jiwanya keluar. Dinding-dindingnya dipenuhi mural tentang penjaga dunia, tentang perjanjian dengan langit, dan tentang kekuatan yang melebihi kendali makhluk fana. Namun satu lukisan membuat Si Hao berhenti. Gambar seseorang sangat mirip dirinya, berlutut di hadapan Raja Penjaga Tiga Kepala, dengan simbol pemusnah dunia di punggungnya. Apa ini? Aku di masa lalu. Si Hao berdiri di dalam ruangan besar bercahaya merah lembut. Di sana, ia melihat 7 peti mati batu. Masing-masing memiliki ukiran kepala yang berbeda. Salah satunya memiliki 3 kepala, sama seperti Raja Penjaga yang pernah ia lawan. Ini adalah makam leluhur mereka, desis Si Hao. Namun anehnya, tidak ada rasa kematian. Justru aura kuat dan abadi keluar dari masing-masing makam. Seolah penjaga-penjaga itu masih mengawasi dunia dari alam berbeda. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu hitam besar, dengan ukiran berbentuk spiral dan tulisan yang bergerak sendiri. Si Hao mendekat dan menempatkan telapak tangannya. Batu itu menyala, dan suara tua menggema dalam pikirannya. Wahai pewaris roh pemisah zaman, apakah kau datang untuk membebaskan atau menyegel kembali? Si Hao menggertakkan gigi. Tak ada yang akan aku segel tanpa tahu kebenarannya. Batu itu retak, dan cahaya tulang memancar keluar, menyingkap sebuah tulang raksasa berlapis hukum langit. Tulang itu mengambang di udara, menyimpan warisan pengetahuan ribuan tahun dari klan penjaga. Namun begitu Si Hao mendekat, ia seolah tertarik ke dalam dimensi lain, dan menyaksikan sejarah yang menggetarkan. Perang kuno antar penjaga dan penghancur. Perjanjian berdarah antara penguasa langit dan leluhur Si Hao. Dan
Pengkhianatan dari dalam barisan penjaga sendiri. Seluruh dunia ini seperti panggung sandiwara yang telah diatur, bisiknya. Dan aku adalah salah satu aktornya. Tiba-tiba, lorong bergetar hebat. Seseorang mencoba masuk secara paksa dari luar. Si Hao mengenali aura itu. Du Guoyun, tapi bukan seorang diri. Bersamanya adalah tetua penjaga tersembunyi. Sosok berjubah hitam yang selama ini menjaga eksistensi rahasia sumber ini. Keluar dari sana, itu bukan untukmu, bentak sang tetua. Si Hao tersenyum tipis. Terlambat, aku sudah menyatu dengan tulang takdir. Ledakan hukum pun terjadi. Pertarungan singkat namun mengguncang dinding lorong. Kekuatan hukum penjaga kuno versus kehendak tunggal Si Hao. Akhirnya, dengan tubuh berdarah dan jubah hangus, Si Hao berdiri tegak di tengah batu wasiat. Tulang takdir kini menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk segmen cahaya di tulang punggungnya. Ia tahu, tidak akan pernah sama lagi. Si Hao keluar dari sumber penjaga dengan tatapan baru. Langkahnya lebih berat, tapi juga lebih pasti. Kalau takdir adalah rantai, maka aku adalah penghunus yang akan memotongnya. Dunia luar mulai bereaksi. Langit Akademi Dewa Surgawi menjadi gelap, seolah menahan napas melihat perubahan yang terjadi di dalam lorong suci. Para tetua berdiri di atas altar langit, termasuk tetua keempat dan tetua agung. Makam telah terbuka, dan bukan penjaga yang keluar, tapi dia, ucap tetua ketiga lirih. Mereka tidak berbicara tentang pemberontakan. Mereka membicarakan runtuhnya garis keturunan penjaga yang selama ini dianggap suci. Si Hao keluar perlahan dari makam suci. Matanya menatap para tetua satu persatu. Aku melihat sejarah kalian, dan aku memilih tidak menjadi bagian darinya. Tetua Agung, Meng Tianzeng, mendekat dengan tenang. Bahkan jika kau memiliki tulang takdir, kau tetap harus berjalan dalam batas yang telah digariskan. Si Hao menatap langit, kemudian menjawab dengan suara mantap. Aku tidak menolak warisan, tapi aku menolak belenggu yang menghancurkan dunia satu demi satu. Langkah kaki menggema. Dari balik gerbang dimensi, Du Guoyun kembali muncul, kini dengan pakaian penjaga penuh, mewakili kehendak klan lama. Karena kau mengingkari sumpah tulang takdir, maka kau musuh para penjaga. Si Hao tidak menjawab. Sebaliknya, ia membentuk segel dengan satu tangan. Aura yang keluar, membuat semua tetua terdiam. Jadi ini, penyatuan tulang takdir dengan hukum kehendak, bisik tetua keempat. Si Hao tak hanya menerima warisan, ia mengubahnya. Du Guoyun dan Si Hao kembali bertarung. Namun kali ini, bukan hanya pertarungan kekuatan. Du Guoyun membawa fragmen dimensi penjaga, yang mampu mengunci hukum baru. Pertarungan mereka memecah lapisan langit, membuka kembali celah antara dua dunia. Petir, cahaya, dan bayangan para leluhur turun bersamaan seperti menyaksikan duel sejarah ini. Namun Si Hao, dengan gaya bertarung penuh inovasi dan keberanian, mengubah semua serangan menjadi pelajaran. Aku bukan bagian dari legenda kalian, aku menulis milikku sendiri, ucapnya saat menghantam Du Guoyun ke tanah. Du Guoyun terluka dan tersungkur, namun belum mati. Tetua Agung memberi isyarat untuk tidak menghabisinya. Si Hao hanya menatap dalam. Jika warisan harus dibayar dengan kehancuran dunia lain, maka aku menolak semuanya. Di balik langit, lubang hitam dimensi mulai terbuka. Dunia luar bereaksi atas perubahan yang dilakukan Si Hao. Suara dari luar dimensi mulai terdengar. Pemisah garis sudah muncul, percepat kebangkitan dunia ketiga. Si Hao menoleh. Kalau begitu, aku akan menyambut kalian. Akademi Dewa Surgawi belum sepenuhnya pulih setelah duel Si Hao dan Du Guoyun. Namun langit kembali berubah. Retakan berbentuk jaring menyebar dari utara.
bukan retakan energi, melainkan retakan eksistensi. Para tetua langsung berdiri, wajah mereka pucat. Ini bukan dari dunia batu, dan bukan pula dari dunia penjaga. Dari celah itu, muncul bayangan-bayangan makhluk asing. Tubuh mereka tak beraturan, wajah tertutup simbol, dan suara mereka seperti gema masa sebelum penciptaan. Si Hao menatap langit. Aura dari makhluk-makhluk itu berbeda dari apapun yang pernah ia hadapi. Ini bukan lawan biasa, bisiknya. Salah satu makhluk membuka mulut, namun suara yang keluar bukan kata, melainkan gema doa terbalik, seolah membatalkan hukum realitas. Mereka tidak datang dengan niat menaklukkan. Mereka datang untuk menghapus, mengingkari keberadaan semua hukum yang pernah ditulis. Ketika si Hao mencoba menggunakan jurus lamanya, energi itu lenyap di udara. Seketika ia sadar, mereka datang dari tempat yang tidak mengenal hukum. Para tetua pun mulai menyerang, namun setiap pukulan mereka terhisap ke dalam kehampaan. Ratusan teknik immortal menghilang begitu saja, tertelan dalam pusaran nihilisme. Namun si Hao, dengan naluri bertarungnya, mulai bereksperimen. Ia menyerang menggunakan niat, bukan teknik, dan itu melukai makhluk itu sedikit. Yang mereka tak bisa lawan adalah kehendak pribadi. Gumamnya tajam. Di ruang tersembunyi akademi, Tetua Agung membuka segel kuno berisi dokumen dari masa sebelum zaman leluhur. Dulu, pernah ada dunia ketiga, tapi disegel karena mereka tak tunduk pada sistem reinkarnasi. Ternyata, kedatangan makhluk-makhluk itu adalah jawaban atas retaknya warisan penjaga. Dengan si Hao memutus garis keturunan, mereka melihat celah untuk kembali. Dan mereka bukan ingin balas dendam. Mereka ingin menghapus seluruh sejarah dunia, agar semua memulai dari kosong. Di tengah kekacauan, si Hao berdiri di langit yang robek. Makhluk-makhluk itu mulai menembus ke dataran dunia. Namun satu demi satu, ia menahan mereka, bukan dengan teknik, melainkan dengan niat dan identitasnya sendiri. Aku tidak dibentuk oleh kalian. Aku tidak ditulis oleh hukum kalian. Dan aku tidak akan dihapus oleh kalian. Si Hao membuka simbol tulang takdir di dadanya. Menghancurkannya secara sadar, menolak seluruh garis warisan. Sebagai gantinya, ia menumbuhkan cahaya dari dalam tubuhnya sendiri. Bukan berdasarkan keturunan, melainkan kehendak lahir dari penderitaan dan pilihan pribadi. Di langit yang robek, para makhluk dari dunia ketiga terus menampakkan diri. Tubuh mereka seperti tinta hidup, dipenuhi simbol kuno yang bergerak dan berubah bentuk, seolah menulis ulang realitas di sekitarnya. Si Hao memperhatikan, dan menyadari bahwa setiap simbol itu menyampaikan sesuatu. Bukan sekadar hiasan, namun bahasa hidup dari zaman sebelum zaman. Mereka menulis ulang hukum dunia, detik demi detik, gumam tetua keempat dengan ketakutan. Si Hao memasuki ruang kuno akademi, tempat dokumen-dokumen dari era sebelum penjaga disegel. Di sana ia menemukan papan tulis batu, yang tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali dengan jiwa, bukan mata. Dan ketika si Hao menaruh tangannya, ia menyaksikan penggalan sejarah dunia yang telah dihapus. Sebuah dunia yang menolak takdir, menolak surga, dan memilih untuk tidak bereinkarnasi, tidak tunduk, dan tidak diwarisi. Mereka dikenal sebagai mereka yang terhapus. Dalam mimpi batin yang tajam, si Hao melihat seorang anak yang sangat mirip dirinya. Namun dalam versi dunia yang tak pernah ada. Versi tanpa warisan, tanpa keluarga, tanpa guru, tanpa nama. Dan anak itu juga bertarung. Apakah ini aku dalam dunia lain? Tetua Agung muncul dalam bayangan itu. Berkata, kau adalah percikan dari dunia yang terhapus.
maka mereka datang mencarimu, untuk membawa pulang bagian yang hilang dari mereka. Langit berubah menjadi lembaran kosong. Aksara-aksara asing mulai menuliskan ulang gunung-gunung, benua, hingga aliran waktu. Tetapi Si Hao berdiri di tengah badai itu, mengangkat tangannya, dan menciptakan aksara baru. Kehendakku adalah pena, penderitaanku adalah tinta. Dan dengan itu, ia menuliskan dirinya sendiri ke dalam dunia. Para makhluk itu terdiam sejenak. Dan untuk pertama kalinya, mereka mundur. Setelah pertempuran, langit tetap ternoda oleh tinta. Akademi Dewa Surgawi menutup seluruh wilayahnya dari dunia luar. Tetua Agung dan Si Hao berkumpul dalam ruang meditasi. Dunia tidak lagi sama. Mereka tidak akan menyerang seperti musuh biasa. Mereka akan menulis ulang eksistensi dari dalam hati setiap makhluk. Si Hao menatap ke kejauhan dan berkata pelan, "Maka aku harus menuliskan lebih cepat. Sebelum semuanya dihapus, aku harus menyelesaikan kisah ini." Si Hao berjalan seorang diri menuju kuil tertua di Akademi Dewa Surgawi. Kuil ini dikenal sebagai ruangan batu sunyi, tempat para leluhur zaman dahulu mengukir nama-nama murid terbaik. Namun kini, batu-batu itu retak, dan nama-nama pada permukaannya hilang. Tidak terhapus, melainkan diambil. Ini bukan pengkhianatan waktu. Ini sabotase dari luar hukum dunia, ujar tetua keempat yang menyusul di belakang Si Hao. Di tengah kuil, Si Hao menemukan sebuah pilar batu hitam. Tak ada cahaya, tak ada kilau spiritual. Namun ketika dia mendekat, tubuhnya bergetar, sebuah getaran batiniah, seolah ada suara tanpa suara yang berbicara langsung pada jiwanya. Aku pernah ada. Seketika, ingatan Si Hao meloncat ke masa kecil. Ia teringat pada nama-nama yang dia dengar sekali dan tak pernah lagi disebutkan. Mereka bukan hanya dilupakan, mereka dihapus dari eksistensi. Tetua Agung, Meng Tianzeng, muncul dan berkata, "Beberapa aksara tak bisa diucapkan di dunia ini. Mereka berasal dari dunia paralel, tempat eksistensi bekerja dengan logika yang tak bisa kita pahami." Si Hao bertanya, "Lalu kenapa mereka ada di sini?" Sang tetua menatap langit-langit yang penuh retakan. Karena dunia mereka runtuh, dan mereka mencari rumah baru dengan menanamkan nama mereka di dalam batuan eksistensi dunia kita. Saat malam jatuh, Si Hao duduk sendirian di tengah batu-batu itu. Ia mulai bermeditasi, bukan untuk memperkuat tubuhnya, melainkan untuk mencari suara jiwa dari nama-nama yang hilang. Dan satu persatu, bisikan itu datang. Namaku Yulian, namaku Fei Suo, namaku tak pernah diucapkan, tapi aku pernah hidup. Si Hao menangis dalam diam. Ia berjanji akan merekam ulang nama-nama ini. Bukan di batu, tapi di langit dunia ini. Keesokan harinya, Si Hao naik ke puncak menara langit di akademi. Dengan kekuatan spiritual dan hukum yang telah ia kuasai, ia mulai menulis simbol baru di udara. Simbol yang tidak datang dari kitab suci atau warisan kuno, melainkan dari rasa kehilangan dan cinta yang tulus terhadap dunia. Selama aku berdiri di dunia ini, tak akan ada nama yang boleh dihapus lagi. Langit bergemuruh, dan untuk pertama kalinya, langit menyambut aksara-aksara baru itu dengan pelangi cahaya dari dimensi lain. Si Hao berdiri di tepi jurang pemisah dimensi. Di hadapannya, terbentang jurang hitam yang berdenyut pelan, seolah itu adalah luka menganga di tubuh dunia. Ia menatap dalam diam, dan dari balik kabut muncul sosok tua, berjubah kelam, bersandar pada tongkat bercahaya suram. Dia adalah penjaga gerbang dunia sebelah. Akhirnya kau datang, suara itu pelan, namun terdengar di seluruh langit. Penjaga itu berbicara tanpa membuka mulut. Komunikasi mereka terjadi di dalam kesadaran. Sebuah percakapan antar jiwa.
Dulu aku percaya dunia ini bisa ditutup selamanya. Tapi ketamakan tidak punya batas waktu. Si Hao menjawab, kau tahu apa yang akan terjadi, kan? Jika gerbang ini terbuka, dunia kita akan hancur. Penjaga mengangguk lambat. Maka biarkan aku menunjukkan cara menutupnya dari dalam. Penjaga gerbang berdiri di bibir jurang. Ia menancapkan tongkatnya, dan tanah bergetar. Dari bawah, muncul cahaya kemasan membentuk simbol besar, tanda terakhir, sebuah teknik pemisah dimensi. Namun, harga dari itu adalah jiwa penjaga sendiri. Kau tak harus melakukannya sendirian, ucap si Hao. Kau akan menggantikan aku, bukan ikut bersamaku, jawab penjaga dengan senyum tipis. Langit merobek. Pasukan dunia asing mulai merayap masuk seperti kabut hitam. Suara mereka bukan teriakan, melainkan ratapan panjang dari dunia yang kelaparan. Si Hao mengangkat tangannya, menciptakan penghalang cahaya. Tapi itu tak cukup. Penjaga menggunakan tubuhnya sebagai katalis penutup gerbang, membakar dirinya dalam nyala kesadaran yang sangat tua. Sebelum dia lenyap, dia berkata, ingat, hanya mereka yang mengingat, yang benar-benar hidup. Setelah cahaya menghilang, jurang itu tertutup rapat. Tidak ada satu pasukan pun berhasil menembus. Si Hao berlutut, menancapkan tongkat peninggalan sang penjaga di tempat itu. Ia tidak menangis. Ia tidak berseru. Ia hanya mengingat. Dan ketika dia berdiri, dunia tahu, seorang penjaga baru telah lahir. Si Hao berjalan menyusuri sebuah lorong kuno, berlapis batu hitam dan diselimuti ukiran langit zaman dahulu. Di setiap langkah, gema langkahnya terdengar seperti doa. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, para tetua Akademi Tianzhen, Sun Er, dan sekelompok murid pilihan mengikutinya diam-diam. Kita sedang menuju ke tempat yang tidak dicatat dalam kitab manapun, ujar salah satu tetua. Mereka tiba di dalam gua suci. Tempat berdiri ratusan batu nisan tak bernama. Namun saat si Hao mendekat, ia bisa merasakan jiwa-jiwa yang bergetar. Ini adalah generasi pertama dari mereka yang menolak tunduk pada dunia sebelah, bisik tetua ketiga. Mereka bukan pahlawan yang dikenang, melainkan bayangan yang mengorbankan segalanya demi dunia yang bahkan tidak mengingat nama mereka. Si Hao berlutut. Ia tidak berkata apa-apa. Namun dari dalam tanah, tangisan sunyi menggema. Tiba-tiba, dari salah satu batu nisan, muncul cahaya samar yang menetes seperti embun. Itu adalah air mata roh leluhur, bentuk perasaan murni yang tersisa dari kesadaran. Cahaya itu menyentuh dahi si Hao. Dan saat itu, dunia dalam pikirannya meledak. Perang kuno. Anak-anak berlumuran darah. Lelaki dan wanita yang melawan dewa. Dunia terbakar demi masa depan yang sekarang diinjak oleh generasi baru. Si Hao menangis tanpa suara. Ia berdiri dan mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit bawah tanah itu. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia. Namamu mungkin dilupakan dunia, tapi tidak olehku. Langit gua gemetar. Tiba-tiba, tulisan kuno berjatuhan dari atap gua, seperti salju suci berisi pengetahuan dan teknik yang terlupakan. Salah satu tetua berkata dengan mata membelalak, itu warisan leluhur, teknik yang bahkan akademi tidak pernah punya catatannya. Keluar dari gua suci, si Hao berjalan paling depan. Wajahnya tenang, namun aura di sekelilingnya berubah. Sun Er menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kau tampak berbeda. Si Hao menoleh sedikit dan berkata, aku tidak ingin menjadi legenda. Aku hanya ingin menjadi penerus dari mereka yang terlupakan. Langit yang tadinya kelam, perlahan memudar menjadi warna keperakan. Tanda bahwa warisan masa lalu telah diangkat, dan tangisan para leluhur telah didengar. Si Hao tak memanggul dunia karena kehormatan, melainkan karena utang sejarah.
Ia bukan anak muda yang dulu lagi. Ia kini adalah suara bagi mereka yang tak punya suara. Dan perang yang akan datang akan dibawa olehnya atas nama mereka yang tak sempat hidup untuk melihat kemenangan. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta Donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.